Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuk di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Ayat 11 mengatakan sebagai berikut. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ditujukan kepada Paulus. Saat itu Paulus sedang dihadapkan kepada mahkamah agama. Dituduhkan hal-hal yang luar biasa mengancam kehidupannya. Orang-orang Yahudi ternyata tidak stop sampai di situ. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Paulus. Dan sesudah firman Tuhan ini disampaikan, ternyata ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita semua. Ada komplotan dari orang-orang Yahudi yang sangat menginginkan kematian dari Paulus. Mereka ingin membunuh Paulus sampai mereka bersumpah, mereka mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. Hal tersebut, rancangan jahat tersebut ternyata didengar oleh kemenakan Paulus. Akhirnya kemenakan Paulus menyampaikan kepada Paulus ketika itu di penjara, dan Paulus menyampaikan kepada seorang perwira yang ada di situ untuk membawa kemenakan ini kepada kepala pasukan. Supaya apa? Katakan kepada kepala pasukan bahwa ada berita yang harus didengarnya. Setelah kepala pasukan mendengar berita dari kemenakan Paulus ini, kemudian akhirnya dia mengerahkan 200 orang prajurit dan 770 orang berkuda, 200 orang bersenjata lembing mengawal Paulus untuk dibawa ke Kaisarea, dihadapkan kepada wali negeri Felix. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini firman Tuhan sudah disampaikan kepada Paulus bahwa Paulus tidak hanya Tuhan beri keberanian untuk bersaksi di Yerusalem, tapi Tuhan juga akan menolong dia, memberikan keberanian kepada Paulus untuk dia bersaksi di Roma. Dan kalau firman Tuhan sudah disampaikan, ada hal yang ingin menghalangi, baik situasinya maupun orang-orang yang berusaha menghambat apa yang Tuhan sudah nubuatkan, tidak akan pernah ada yang berhasil. Dari ayat ini kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, firman Tuhan sudah datang kepada kita, kita diteguhkan, firman Tuhan datang kepada kita mendapat satu rema, ada kekuatan bagi kita, maka tidak ada satu kondisi pun, tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan setiap firman Tuhan yang sudah datang kepada kita. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, mungkin keadaan kita terancam. Kita melihat kepada Paulus ada perlindungan Tuhan. Diberikan perlindungan yang begitu luar biasa untuk mengawal seorang yang namanya Paulus. Berapa ratus orang dikerahkan untuk memberikan perlindungan kepada Paulus. Dan kita tahu kalau Tuhan sudah menubuatkan kepada kita, Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya kepada kita, maka firman-Nya tidak akan pernah gagal. Dia akan memberikan perlindungan kepada kita. Dia akan menolong kita saat Tuhan berkata, kamu harus dapat menuntaskan pekerjaan ini. Maka kalau Tuhan belum mengatakan kita selesai, pekerjaan itu akan terus kita dapat lakukan. Sekalipun ada hambatan, sekalipun ada halangan, sekalipun ada orang yang berusaha membatalkan. Kita tahu percaya melalui firman Tuhan saat ini, semuanya akan tetap terjadi. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata, selesai. Dan kita pulang ke rumah Bapa di surga, menuntaskan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah benteng kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan terus menolong kita, memampukan kita, untuk kita terus mengerjakan sampai tuntas. Dan kita mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Perlindungannya, penyertaannya, penyediaannya akan kita nikmati di dalam saat kita menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.